semuanya, saya Miko Fandi dengan NIM 121221166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang dibimbing oleh dosen Regas Panji Pratomo. Tugas besar ini berjudul dengan materi Ruang Lingkup Sejarah dan Perkembangan Manajemen Strategik. Baik, untuk yang pertama ini ada definisi manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi dan atau bisnis atau manajemen bisnis. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manajemen strategik sudah mulai banyak dan biasa diaplikasikan pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa efektivitas dan efisiensi dapat terwujud pada organisasi publik atau pemerintahan. Sebelum membahas lebih lanjut manajemen strategik, kita harus mengenal apa itu manajemen strategik. Banyak definisi tentang manajemen strategik yang ditemukan oleh para ahli. Definisi tersebut terdapat perbedaan dan persamaan satu dengan yang lain, dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Jadi di sini menurut Arnold C. Hacks dan Nicholas S. Masluk dalam bukunya Manajemen Strategik mendefinisikan manajemen strategik sebagai cara menuntun organisasi atau perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapasitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat hierarki dan melewati seluruh ini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen strategik. Manajemen strategik pada prinsipnya adalah sebuah proses di mana informasi atau data masa lalu, kondisi saat ini, dan ramalan atau proyek masa mendatang dari internal dan eksternal organisasi publik perusahaan mengalir melalui tahap-tahap yang saling berkaitan ke arah pencapaian tujuan organisasi. Karenanya, manajemen strategik itu merupakan sebuah proses. Maka konsekuensi dari cara pandangan ini melingkupi yang pertama itu ada perubahan yang terjadi pada suatu komponen atau elemen akan mempengaruhi beberapa komponen elemen lain atau bahkan akan mempengaruhi sebuah komponen seluruh elemen yang ada. Yang kedua, proses penyusunan strategi, penerapan atau implementasi strategi, dan evaluasi pengawasan. Strategi tersebut merupakan suatu proses yang berjalan secara sistematis atau berurutan. Proses ini tidak dapat dibolak-balik. Yang ketiga, dengan adanya proses yang saling terkait dan berurutan, diperlukan adanya umpan balik pada setiap tahapan awal proses sehingga ada peluang perbaikan ketika akan memulai proses tersebut dari awal lagi. Yang keempat, sistem manajemen strategik merupakan suatu sistem yang dinamis di mana situasi dan kondisi yang terjadi secara berkala dan terkadang secara tiba-tiba berubah. Perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di internal organisasi publik atau perusahaan publik dan di luar organisasi publik ini akan mempengaruhi hubungan antara aktivitas dalam manajemen strategik, perubahan hubungan antara aktivitas tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada 6 ruang lingkup manajemen strategik. Yang pertama, lingkup hakikat manajemen strategik. Mengelola kegiatan-kegiatan interorganisasi hanyalah sebagai dari tanggung jawab eksekutif modern, karena eksekutif modern juga harus menanggapi tantangan-tantangan yang muncul dan yang dimunculkan oleh lingkungan, baik yang dekat maupun yang jauh. Lingkungan luar meliputi pesaing pemasok, sumber daya yang makin langka, lembaga-lembaga pemerintahan dan peraturan-peraturan mereka yang semakin banyak, serta pelanggan yang preferensinya seringkali berubah-ubah secara tak terduga. Lingkungan eksternal jauh meliputi kondisi sosial dan ekonomi, prioritas politis, dan perkembangan teknologi. Semua kondisi lingkungan eksternal yang jauh itu harus diantisipasi, dipantau,
dianalisis dan dinilai serta dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh eksekutif. Baik, untuk selanjutnya lingkup formalitas dalam manajemen strategik. Untuk kasus organisasi publik atau organisasi bisnis, formalitas sistem manajemen strategik pada organisasi berbeda-beda, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Hal ini analog dengan formalitas sistem manajemen strategik. Pada organisasi publik, sifat, bentuk, dan tingkatan formalitas juga berbeda antara satu organisasi dengan lainnya. Formalitas mengacu kepada perumusan, kewenangan, tanggung jawab, dan keleluasaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Masalah formalitas ini merupakan salah satu masalah utama yang menjadi perhatian dalam mempelajari manajemen strategik, karena tinggi atau rendahnya tingkat formalitas dalam sistem manajemen strategik. Organisasi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi publik perusahaan publik tersebut. Baik, untuk selanjutnya lingkup resiko manajemen strategi. Keterlibatan para manajer publik dalam proses perencanaan strategik akan menimbulkan beberapa resiko yang perlu diperhitungkan sebelum melakukan proses manajemen strategi. Di antaranya yaitu yang pertama, waktu yang digunakan para manajer organisasi publik dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh positif dalam tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategik tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategik karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Yang keempat, untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, maka para manajer publik perlu dilatih untuk mengamankan atau memperkecil timbulnya resiko. Baik, untuk selanjutnya yaitu lingkup pedoman manajemen strategik yang efektif. Untuk dapat membuat manajemen strategik lebih efektif, menurut Lenz pada tahun 1987 mengusulkan agar para eksekutif atau manajer publik tidak hanya menggunakan sesederhana mungkin, tetapi juga melihat sebagai aktivitas non-rutin. Manajemen strategik harus dipandang sebagai proses untuk mendorong kemauan belajar dan bertindak, tidak semata-mata sebagai sistem formal untuk menghindari pengendalian. Guna menghindari aktivitas rutin pekerjaan, maka penugasan dan keanggotaan tim perlu direvisi secara periodik sesuai kebutuhan. Baik, untuk selanjutnya lingkup karakteristik keputusan dalam manajemen strategik. Menurut Salusu pada tahun 2000 mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang utama dari keputusan strategik. Yang pertama, tidak terstruktur atau non-rutin. Keputusan strategik tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan aturan pengambilan keputusan yang sederhana. Bahkan tidak dapat pula dibuat dengan menggunakan suatu formula tertentu. Yang kedua, punya peran sentral. Keputusan strategik memiliki posisi yang sentral atau penting dalam organisasi publik karena menyangkut komitmen yang sangat luas tentang sumber daya. Selain itu, keputusan strategik juga menyangkut kemungkinan timbulnya risiko yang besar atau sebaliknya. Keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi organisasi. Yang ketiga, sangat kompleks. Keputusan strategik dalam suatu organisasi publik biasanya bersifat kompleks sehingga perlu mendapat perhatian dari banyak pihak yang berhubungan dengan organisasi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Yang keempat, mempunyai ciri khas tersendiri. Tidak semua keputusan yang diambil dalam manajemen bersifat strategik. Hanya keputusan tertentu saja yang dapat dikatakan sebagai keputusan strategik, yaitu keputusan yang jarang diambil, artinya hanya dirumuskan pada suatu situasi dan kondisi tertentu saja. Tidak terlalu sering
atau mempunyai ciri khas atau kelainan tersendiri. Yang kelima, melibatkan sumber daya yang besar dan kompleks. Sebuah keputusan strategik dalam suatu organisasi publik akan membutuhkan keterlibatan dari berbagai komponen yang ada di dalam organisasi. Bahkan sebuah keputusan strategik organisasi publik harus melibatkan para pihak di luar organisasi, misalnya pers, LSM, atau perwakilan masyarakat dan lainnya. Yang keenam, berdampak besar kepada organisasi. Keputusan strategik dari suatu organisasi atau dalam hal ini organisasi publik yang bersifat pelayanan umum khususnya akan berdampak besar dan membawa konsekuensi yang besar kepada organisasi, bahkan akan menentukan kelangsungan hidup organisasi secara keseluruhan dalam jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya, lingkup manajemen strategik sebagai suatu cara. Manajemen strategik dalam pengertian manajemen puncak suatu organisasi adalah sebuah cara memimpin organisasi untuk mencapai misi dan sasarannya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manajerial, tanggung jawab organisasional, dan sistem administrasi yang baik, yaitu sistem administrasi yang dapat menghubungkan pengambilan keputusan strategik pemerintahan dengan pengambilan keputusan operasional pada semua tingkat hierarki organisasi dan pada semua jajaran kewenangan fungsional dalam organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategik itu adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sehingga tujuan dan sasaran organisasi tersebut tercapai. Dengan demikian, implementasi juga penting sehingga menurut Salusu pada tahun 2000 menegaskan bahwa manajemen strategik sesungguhnya mencakup dua hal, yaitu perencanaan strategik dan implementasi strategik. Berdasarkan pendapatnya ini, perencanaan strategik sama dengan proses perumusan strategik atau proses manajemen strategik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.